pada saat makan malam itu saya nggak tahu ya, mungkin udah pernah mengalami atau enggak. Jadi saya dihidangkan satu menu, bentuknya adalah kayak ayam, daging atau steak lah kita bisa dibilang. Tapi yang buat saya itu very oversize, yang ukurannya saya baru lihat seumur hidup saya. Maksudnya ada beef atau daging yang besar seperti itu. Ada sejam kita cari dan tiba-tiba kita udah nyerah, kita duduk, tiba-tiba dia nongol. Dan dia cuma bilang, lo pada nyariin gue ya? Tadi gue lihat kok lo nyariin gue. Dia kayak jongkok terus ngeliat kita nyariin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Runan dan Baby Brenda di Chemistry. Everyone has a story. Kali ini, aduh gila, sebenarnya speechless dan agak sedikit grogi sih ya. Ini salah satu orang yang waktu zaman gue masih muda, waktu masih muda banget mas, salah satu favorit penyanyi favorit gue. Dan sekarang keponakanku juga ngefans banget sama ini nih. Silakan mas, mau perkenalkan dirinya mas. Halo, assalamualaikum. Saya Reza Herlambang. Reza Herlambang. Siapa nggak kenal dengan jargonnya sebagai yang dikenal tuh Justin Timberlake-nya Indonesia. Gila, kalau berarti zaman lu masih muda, gue tua banget men. Ya, waktu itu masih makasih loh. SMP tahun berapa gitu? SMA 2000 berapa itu? 2000-an ya. Ya kan? Gue masih muda sih sekarang. Ya. Dan sekarang yang aku suka tuh lagunya Menyesal. Menyesal ya. Sampai sekarang. Seneng banget kalau denger lagu Menyesal tuh sampai ke bawah gitu loh. Ini ada nih. Ada di MP3. Oh, ada di MP3. Siap. Pada malam hari ini kita ada di salah satu tempat yang lumayan sih mas ya. Iya, bukan lumayan lagi nih. Iya. Ya, pokoknya banyak banget yang udah mau. Sebentar. Banyak banget yang mau masuk dan ini mas, banyak yang apa sih? Hey, udah dong, gue gitu. Dari tadi mau berkomunikasi tapi tak tahan terus. Ini kepala udah berdenging dari tadi, udah berat ke kanan, berat ke kiri. Apalagi setelah ngedengar ceritanya Mas Reza, ternyata setelah di belakang layar. Kita ngomong, dari tadi saya tuh sebenarnya meneliti ke belakang. Ini siapa? Akhirnya keceplosan ya. Mas Reza ini Jawa ya gitu. Jawa, aku Jawa. Akhirnya Herlambangnya tuh dari. Jadi Herlambang itu kalau di Indonesia tuh sebenarnya adalah marga. Di Sulawesi, Sulawesi Selatan atau apa tepatnya aku. Tapi Herlambang itu sebenarnya, ini lucu cerita Herlambang ya. Jadi kalau saya ke Sulawesi itu mereka taunya saya pikir saya orang sana, tapi saya orang Jawa. Nah, Herlambang ini papa saya itu namanya Herman. Mama saya namanya Yula. Jadi waktu saya lahir, mereka menamai saya Herlambang adalah lambang Herman dan Yula. Jadi Herlambang itu ceritanya. Ternyata itu adalah salah satu marga. Nah, marga Herlambang ini bilangnya kalau pakai nama ini harus ada. Kalau di Jawa tuh syukurannya ada Raden, nggak bisa sembarangan orang pakai. Ada Raden Nginten, ada Raden apa gitu. Memang yang nggak bisa tiba-tiba dibeli atau harus ada syukurannya. Nah akhirnya sempat bikin nasi putih merah adalah meminta izin pakai nama Herlambang itu. Jadi kalau yang di TV kadang lihat Mas Esa orang ini ya, orang kayak Sumatera gitu ya. Atau segala macam gitu. Awalnya saya bilang saya juga ngeliat Sumatera, tapi kok di belakangnya
Gue mendingan nyanyi aja nih karena ini nih kayaknya nih, ya, 10 lagu deh ini. Baru berasa kan. Jadi gini Mas Udah Reza. mulai capek kayaknya baru awal-awal. Jadi Mas Reza, saya tuh agak bingung setelah dengar namanya Herlambang, tapi yang di belakangnya tuh kok kayak pakai baju keraton gitu loh. Ya. Nggak ada Sumatera-Sumateranya. Masa sih? Ya. Dan ternyata setelah saya keceplosannya Mas Reza ada keturunan Jawa ya, ternyata ada kan. Aku Jawa. Nah ya jadi di belakang Mas Reza ini sebenarnya ada sosok yang kayak pakai belangkon gitu. Terus ya kayak baju adat keraton laki-laki. Makanya saya bingung nih sebenarnya sosoknya sosok siapa, ternyata keturunan. Saya keturunan mamahku tuh Jogja Keraton. Tapi jangan disebut kesananya. Oh ya, oke. Jangan. Ya jadi saya keturunan Jogja. Jadi apa namanya? Kalau di Jogja kan ada raja-rajanya ya. Saya salah satu yang ke nomor sekian itu. Ternyata itu nurun ini. Selain yang tadi diceritain ada si Eyang, ada si ini. Tapi yang dominan ya itu sekarang di tengah, terus yang ada beberapa sih, 1, 2, ada sekitar 3. Depan 1, belakang 2. Ya udah, intinya itu aja ya untuk saudara tahu Mas. Sumpah mulut gue mau ngomong ini. Ada yang mau gue omongin, lihat dia ini gue mau ngomong. Ya udah jangan, apalagi tadi masalah kita opening berdoa. Ya. Ada salah satu suara yang berubah. Itu yang kayak mau ngomong sendiri Pak mulut gue nih. Ya, yang si Eyang yang agak sedikit alim itu. Tapi yang di sini yang Jawanya itu wibawa banget. Terus ada salah satu kakek-kakek lagi, bapak-bapak lagi selalu bilang gini, stop, dah gitu loh. Ini Mas Reza juga punya satu pengalaman yang ikonik banget yang berhubungan dengan tumbal. Ya honestly ini udah berapa tahun sebenarnya ini cerita pahit, cerita honestly a little bit hard lah ya, maksudnya agak berat untuk membuka, kalau dibilang tuh sebenarnya membuka luka lagi karena kejadiannya temanku sendiri, teman dekat banget, dan beliau sampai sudah almarhum sekarang gitu. Jadi aku ceritain langsung nih. Nggak apa-apa, ceritain aja Mas. Jadi kurang lebih 4 tahunan lalu. Jadi kita pergi bareng-bareng waktu itu, saya dan teman-teman musisi, teman-teman pengiring band saya punya niatan untuk ngajak mereka vacation lah, liburan short time yang cuman 1 malam di daerah Jawa Barat. Di salah satu tempat, saya nggak mungkin sebutin tempatnya ya karena menyangkut dengan properti orang lain kan gitu. Jadi datang situ dengan maksud tujuan hanya sekedar having fun, tapi having funnya juga having fun yang positif gitu Mas, sekedar liburan, seru-seruan main. Nah di sana itu begitu saya sampai maghrib, terus kita dipersiapin makan malam. Kebetulan ada manajer saya juga, jadi aku nggak hanya sama teman-teman musisi, ada manajerku juga, papaku juga ikut datang waktu itu. Cuman kita yang para teman-teman yang anak-anak mudanya ini akhirnya memutuskan untuk stay, untuk menginap di situ. Nah, manajerku dan papa saya dan beberapa orang kembali pulang. Pada saat makan malam itu, saya nggak tahu ya, mungkin udah pernah mengalami atau enggak. Jadi saya dihidangkan satu menu, bentuknya adalah kayak ayam, daging atau steak lah kita bisa dibilang. Tapi yang buat saya itu very oversize, yang ukurannya saya baru lihat seumur hidup saya. Maksudnya ada beef atau daging yang besar seperti itu. Tapi pada saat itu kan saya tidak berpikir macam-macam bahwa oh ini mungkin dari luar negeri atau bagaimana. Tapi saya pikir ya sudah, jadilah itu sebuah masakan. Tapi kita memakan kayak nggak ada rasanya gitu. Hambar. Ya bisa dibilang hambar, nggak ada rasanya. Jadi kayak flat, sangat tidak seharusnya daging sebagus itu punya rasa yang seperti itu gitu. Nah, akhirnya berjalannya waktu kita kumpul. Jadi di situ ada satu spot. Jadi tapi tempat itu sangat bagus,
sangat bagus, maksudnya harusnya bisa dapat tempat itu kalau kita ke Bali atau kita ke Lombok atau kita ke Sumba atau ke yang bukan memang di daerah Jawa Barat atau di sekitar situ. Amaze harganya sangat murah. Terus kita akhirnya aktivitas lagi malam itu dengan bergitaran dan segala macam. Di situ saya nginep di kamar yang di bawah. Jadi posisinya tempat itu adalah kayak berlevel gitu. Ada kamar di bawah, ada ini, terus ada swimming pool di tengah, terus ada satu ruangan lagi yang bagus banget gitu, udah kayak Ritz-Carlton. Jadi ada satu ruangan, di situ ada TV, ada kayak ruang keluarga dan segala macam. Itu bisa dibilang very first class branded tempat. Jadi semuanya speakernya mungkin kalau sebut ya speakernya kayak Bose, TV-nya pada saat tahun itu semuanya. Pokoknya kalau kita nginep di hotel bintang bukan 5 lagi, bintang 7 itu level kelasnya. Tapi ke dalam tempat yang high class itu? Iya. Dipakai nggak? Kita pakai di situ, sofanya juga ya kayak Da Vinci. Pokoknya very high class. Nah, Sempat agak nyanyi atau? Iya, nyanyi, seru-seruan, bernyanyi. Ya Bang, karena tujuan kita kan fun kan di situ. Yeah. Jadi benar-benar kayak melepaskan rutinitas kegiatan kita gitu. Jadi benar-benar yang having fun, nyanyi, ngalor ngidur, cerita apa aja gitu. Benang merahnya dapat sekarang saya. Kok gue kayak ngeliat ada yang jalan ya, terus Pak. Ya udah. Terus ya di satu tempat itu dan akhirnya ya kita keseruan terjadi, cerita segala macam. Ya namanya anak muda lah ya, tapi kita tidak melakukan yang di luar norma, masih semua dalam batas keseruan gitu. Terus nah jadi kita lagi kumpul, akhirnya kita berpindah, kita main bukan kalau anak kecil dulu sebutnya petak umpet ya, tapi lebih kepada seru-seruan petak. Sorry mas, Nggak apa-apa. ada suara gitu. Gue kaget, serius. Gue juga agak-agak udah mulai merinding gitu nih. Sini, maaf. Nengok sini sebentar. Tuh. Enggak. Sebenarnya Mas Resa ini agak sensitif juga. Iya, Ya. aku agak sensitif. Jadi sengaja biar ini nggak ada gimmick atau nggak ada apa ya. Ya, aku sensitif. Sebelah kita kamar mandi, soalnya kamar mandi bekas. Dan itu penunggu kamar mandinya. Oke. Mereka udah ngerasa kayak kepanggil saat kita omongin. Oke. Lanjut mas. Oke, santai bro. Oke. Ya, jadi Guanya nggak santai. iya. Jadi abis itu, nah ada satu kejadian lucu nih. Bukan lucu, menyeramkan buat saya. Kita kumpul-kumpul dan tiba-tiba temenku ini lagi pada kumpul hilang. Satu ini hilang. Bener-bener hilang, kita cari, sedangkan kita kumpul cuma di area ini aja, yang memang nggak kemana-mana, bisa dicari dengan mata, bisa dilihat dengan mata, bisa dicapai kalau kita jalan. Hilang, pas hilang itu ada sejam kita cari dan tiba-tiba kita udah nyerah, kita duduk, tiba-tiba dia nongol dan dia cuma bilang, lo pada nyariin gue ya? Tadi gue lihat kok lo nyariin gue. Dia kayak jongkok terus ngelihat kita nyariin. Itu satu. Nah, satu lagi temanku ini yang almarhum ini tiba-tiba dia duduk, dia tuh nggak biasanya diem gitu kayak orang sakit duduk terus tiba-tiba kayak keceplak. Gimana sih kalau orang alergi gitu yang keceplak-ceplak kayak marknya tapi yang kayak bukan titik-titik ya, keceplak. Ya, merah alergi gitu kayak merah seluruh tubuhnya. Saya bilang, mungkin karena dia alergi atau apa, kita masih berpositif thinking. Akhirnya tiba-tiba temanku satu datang masuk ke satu kamar yang di bawah. Kamar yang di bawah tiba-tiba dia melihat tapak kaki kayak kita habis nginjek powder ya, nginjek bedak. Terus kita ikutin tapak kakinya itu, akhirnya berakhir di lemari. Jadi dia tapak kaki gini sesuai dengan atas, tiba-tiba gini. Hilang aja di lemari. Nah dari situ kita udah mulai freak out, udah mulai ini kayaknya ada yang nggak beres nih, ada yang udah mulai nggak enak nih, udah mulai nggak enak lah ya. Nah akhirnya malam itu saat kita semua nggak bisa tidur, tidak ada yang bisa tidur. Jadi saya di kamar juga kayaknya lama banget itu lama dan ketakutan. Jadi
kayak kelambu apa gitu. Jadi kayak takut, saya merinding. Kayak takut banget dan setelah itu paginya kita pulang. Kebetulan waktu itu saya tinggal di satu residence ada di sana, jadi saya tinggal sendiri. Kumpul di tempat saya, si teman saya ini yang almarhum ini dia duduk, jadi saya ada punya tempat tidur nih double gitu, terus ada tempat duduk di sini ya. Nah ini kamar mandi. Dia duduk di sini diem aja, dan dia ngomong sama saya, sama kita, dia bilang gini, kalau bisa jangan ke tempat itu lagi ya. Gitu. Cuma kita masih positive thinking. Terus dia pulang dari tempat saya sama teman saya itu hampir kecelakaan, nabrak mobil. Teman saya yang bawa mobil. Nah setelah dari situ, jelang berapa hari tiba-tiba teman saya ini yang nabrak mobil ini, yang tadi hilang kita cariin itu, muntah darah di rumahnya. Semuanya akhirnya pada malam itu kumpul lagi di tempat saya. Tengah malam, waktu itu juga ada manajer saya kalau nggak salah, kumpul lagi kita tengah malam. Akhirnya kita pada ini jangan-jangan dari sana apa segala macam. Nah udah, kita selesai, kita ngaji dan segala macam. Jelang 1 bulan atau 2 bulan, teman saya ini sama teman saya yang tadi hilang ini, mereka berdua ke Bogor, ke puncak, sekedar cuma mau makan jagung atau apa atau something like that lah, makan jagung. Pas dia pulang kecelakaan dan mobilnya itu kebakar di tempat di tol. Beliau posisinya yang teman saya almarhum ini kali yang keceplak-ceplak meninggal, dan teman saya yang hilang. Jadi kalau mobil itu kan pada saat terbalik terus kebakar otomatis kalaupun gitu ya? Terkunci. Nah teman saya ini keluar dari mobil, terpental dari mobil tanpa luka apapun, tapi terpentalnya kan harusnya dia di belakang kan, karena kan misalnya kalau mobil terbalik otomatis dia di sini dong ketinggalannya, mobilnya berhenti di sini dengan terbakar, tapi dia di sana keluar di tempat yang jauh dari mobil itu belum jalan dengan ya waktu itu mobil minibus lah yang kecil kayak ya saya sebut Taruna lah ya waktu itu. Kan kaca Taruna atau apa kan sebagaimana sih semental-mentalnya, tapi dia kayak duduk katanya, ini menurut versi dia diri, dia duduk, dia ngeliat terus mobilnya, loh itu kok mobil yang gue duduk di situ kok sekarang udah kebakar. Baru di situ dia panik, dia nyamperin temen aku, tapi itu mobil udah kebakar. Tapi posisi teman Mas yang di dalam mobil itu udah terbakar ya? Sudah terbakar. Aku pagi-pagi itu datang ke rumah sakit, kalau nggak salah rumah sakit. Udah, saya lupa. Jangan sebut. Ya, oke. Itu aja. Jadi si Mas yang driver ini terbakar. Jadi sebenarnya teman saya ini yang satu lagi yang nyupir, terus si almarhum ini yang bilang saya aja deh yang nyupir. Tapi sekarang dia nggak menunjukkan dengan muka yang terbakarnya. Dia pernah nyium baunya nggak? Bau parfumnya dia? Lupa saya. Wanginya agak ada sedikit citrus. Ini bulu-bulu badan gue ini semua nih. Wanginya agak fresh banget, enak bener. Aku nyium kayak ada wangi wood sama wangi citrus. Dia tuh kalau apalagi bukan intinya sih, dia suka pakainya tuh malam. Ini anak apa ya? Makanya malam. Very good person banget. Ya. Sangat diem, nggak pernah bisa dibilang dia seumuran sama saya. Jadi di antara teman-teman musisi saya yang lain dia yang paling dituain. Dan good boy banget deh pokoknya. Gitu. Jadi. Tapi alhamdulillahnya dia meninggal kecelakaan yang terbakar kan. Sebelumnya ada tragedi itu. Bekas gitu aja. Alhamdulillahnya ini versi sayanya. Kalau orang meninggal roh udah pasti balik ke alam. Ini hanya direfleksikan sama penunggu-penunggu atau halus-halus yang di sana. Cuma si mas ini utuh sekarang, nggak kayak waktu dia terbakar, nggak. Tapi luka-luka di tubuhnya yang dia lebam-lebam kayak kena alergi gitu masih ada. Dan dia sekarang di villa itu, di kolam renang. Dia di kolam renang. Dia ada di kolam renang. Masih menunggu dan agak sedikit bingung. Dia bingung sambil ngelamun. Dia begini aja sambil menghadap ke swimming pool. Iya, karena dia malam itu memang duduk
kita pada duduk di bawah, dia di kolam renang sendiri aja duduk gitu kayak orang nggak enak badan. Dia bilang kenapa? Saya nggak usah sebut nama yang terlalu ini ya. Kenapa bro? Gimana? Dia nggak apa-apa, kayak nggak enak badan. Tapi dia very quiet waktu itu, maksudnya diem banget gitu. Dia tuh udah merasa, oh ini ajal gue udah datang. Biar gue aja yang jadi korban, asal jangan teman-teman gue yang lain. Dia mengorbankan dirinya. Sekarang dia masih ada di swimming pool itu. Sedih banget sebenarnya, sedih, mukanya sedih. Dia menunggu, ini kenapa gue sendirian sih sekarang gitu loh. Ceplakan kaki itu yang di lemari, sebenarnya bukan di lemari. Dia ada di tempat kalian waktu lagi nyanyi-nyanyi. Terus gue merinding banget. Dia menunggu di situ. Merasa terusik karena memang itu adalah saya bukan sempat baca sih ya, sempat ada suatu yang menceritakan waktu saya SMA dulu. Saya juga waktu SMA perpisahan ke salah satu villa di Bogor. Penjaga villanya bilang, "Mas ngapain keliling-keliling?" "Enggak, iseng aja kok. Saya memang kalau di suatu tempat yang lain happy-happy, saya enggak. Saya malah eksplor jalan sendirian. Kalau lagi mendaki gunung yang lain di tenda, aku ke padang savananya ngeliat bintang tiduran." Jadi pas waktu SMA, perpisahan di salah satu villa juga sama. Yang lain lagi happy-happy, aku nggak mengeksplor ke villa-villanya. Tiba-tiba ada salah satu villa, di pintu gerbangnya ada makhluk seperti monyet lagi berdiri, kayak ngejaga gerbangnya. Aku tuh nyebutnya mungkin Ferguson atau genderuwo. Aku ceritalah ke penjaga villa, "Pak, itu villa itu apa? Gini. Memang mas, memang sengaja setiap villa harus ada penjaganya, penjaga gaib. Kalau nggak ada penjaga gaibnya, bisa terjadi pencurian, pembegalan. Jadi villanya itu diberi penjagaan yang gaib agar kalau ada orang yang usil atau berniat jahat, mereka nggak akan bisa keluar." Tapi yang sialnya ini teman Mas Reza ini malah jadi tumbal. Dia sekarang ngomong gini nih, aduh. Saat posisi kejadian, dia pakai baju santai ya, bukan baju formal, kayak baju polo shirt gitu. Yes, bener. Baju polo shirt, pakai denim atau Iya benar. kayak gini lah. Iya gitu. benar. Dan udah cukup buat kalian, ini biar gue aja gitu. Walaupun dia ngerasa saat sadar di swimming pool di kolam renang, kok gue sendirian, tapi nggak apa-apa, biar gue aja. Dan beberapa bulan ke depan dia mau nikah kan? Iya. Dia di kos-kosannya ada salah satu kotak, aku nggak tahu nih isinya apa, yang masih tersimpan. Coba deh kasih ke calon istrinya. Walaupun mungkin sekarang pacar perempuannya sudah menikah, dia sorry mas, kasih aja gitu loh. Memang saya mau ngasih dia awalnya, bukan untuk disimpan. Salah satu kotak. Mungkin saya bisa sampaikan itu ke adiknya kali ya, apa ya? Iya, coba tanya, cari kalau memang ada salah satu kotak atau ini kayak sih perhiasan ya. Entah ini gelang atau cincin atau kalung, cuma saya ngeliatnya kayak satu bentuk kotak. Itu memang harus dikasih. Awalnya memang untuk surprise, tapi malah jadi kejutan buat. Iya, karena dia sempat cerita juga memang mau menikah. Tapi saya nggak tahu dengan siapa calonnya, bagaimana, karena dia termasuk orang yang almarhum ini agak tertutup dengan pribadi, maksudnya hubungan private life-nya dia gitu loh, nggak. Dia memang tertutup dan orangnya calm gitu loh. Iya, dia nyantai gitu. Ini kotaknya itu isinya perhiasan yang si calon istrinya mau. Dia memberi untuk surprise sebenarnya. Jadi saat, hey mau nggak nikah dengan saya, dia mau ngasih itu sebagai kejutan. Tapi malah ada kejutan yang lain. Dan ini si masnya ini ya memang terkunci di villa itu. Mungkin ada yang bertanya ya, kan dia ada di villa jauh di Jawa Barat sana, kenapa dia bisa ini? Saya akan bilang,
Kemarin saya juga collab dengan salah satu YouTuber. Ada yang komen, bohong lu gimana? Padahal lu nggak ngeliat sesuatu. Jadi kalau ada orang yang satu tempat dengan si objek, saya nge-flashback. Harus dengan orang yang keduanya, bukan orang ketiga, orang keempat, bukan, tapi dengan orang yang utamanya. Jadi itu kebaca semua, padahal saya juga nggak tahu kan kalau si Mas yang calm ini kecelakaan pakai baju santai kayak polos shirt gitu, pakai ini. Ya sekarang dia muncul seperti itu. 170-an. Iya betul. Iya tinggi, kurus. 170-an. Iya tinggi. Ya lebih tinggi dari saya sedikit lah dia. Ya, ambil kotaknya, tanya adik gue ada di bawah baju. Tapi itu udah lama banget, nanti saya coba tanya sih. Ya. Tapi ini entah bener tangga ya, cuma dia bilang gitu, kotaknya di antar tumpuk-tumpukan baju gitu. Coba ditanya, udah beberapa tahun yang lalu ya? Ya sudah 4 tahun lalu lah, 4 tahun atau 5 tahun lalu, lebih malah 5 tahunan lah, 5 tahun lalu ya, 5 tahun lalu. Kesian sih, dia tuh terkunci di villa itu, intinya sebagai, ya ini sih maaf ya. Ada way nggak, maksudnya ada ya menyempurnakan atau sebenarnya juga percuma sih Mas, malah gini. Oh minta disempurnakan segala macam. Kalau bagi saya, karena saya Muslim, saya percaya semua apapun yang meninggal udah kembalinya ke barzah gitu loh, ke alam ke sana. Itu hanya ya jin atau apalah yang membaca situasi saat itu gitu. Mau disempurnakan seperti apapun, tapi tiba-tiba katanya disempurnakan kok masih ada yang ganggu. Intinya kayak gitu. Walaupun disempurnakan segala macam, mereka tetap akan merefleksikan. Si Mas ini nih, Mas yang kalem ini, dia hanya udah cukup gua aja, jangan teman-teman gua. Tapi suatu saat dia bukan ngerasa, gua sendirian gitu loh di villa ini. Dan si yang ngeganggu ini, penunggunya itu ngunci dia buat jadi udah lu tetap di sini. Nggak bisa, lu udah target gua gitu loh. Dan makanan yang flat tanpa rasa itu, intisarinya sudah dimakan oleh mereka. Itu ibaratnya kayak kita bikin sajen. Aku dulu waktu makan sajen buatan Mbahku juga. Tapi kita makan tuh. Iya. Tapi intisarinya udah dimakan mereka. Kita hanya makan sisa. Jadi kalau dia makan intisari itu maksudnya dia mengambil rasanya. Ngambil gitu. rasanya waktu di dapur. Itu yang aku masak nanya, udah tahu. Itu tapi ya akhirnya aku jadi berpikir terlalu liar ya, maksudnya bukan beruzon tapi Allah Akbar. Aku itu daging bener. Daging bener. Maksudnya daging hewan? Hewan tapi sudah terkontaminasi dengan yang lain. Oke. Karena minimal lega bahwa itu benar-benar daging hewan gitu. Saat kita karena ukurannya nggak tahu, mungkin kalau apa ya? Lebih besar dari sebesar-besarnya hewan ya, mungkin kalau jerapah atau apa mungkin masih masuk akal gitu, tapi kalau Nan, lu dapat sesuatu yang coba lihat. Yang mas-mas itu bukan? Atau yang perempuan ya? Ini dia. Ini yang di villa. Yang ceplakan kaki. Ya. Emang begini bentuknya. Kalau bahasa Sundanya naon sih cenah cunihin gitu, apa agak-agak judes, agak-agak jutek gitu. Nih. Ini si Mas kalemnya nih. Emang ada kelimis ya rambutnya ya? Iya. Iya. Mau buat kenang-kenangan Mas, bawa pulang. Paling ntar di rumah ngikut. Enggak. Makasih Mas Bro. Jadi ada dulu saya sempat collab dengan salah satu YouTuber terkenal juga. Yeah. Dia penasaran apa sih yang ada di lantai 2 rumah gua atau di kamar gua, dilukis sama dia, dibawa pulang.
ya aktif dianya, yang dilukisnya aktif, gangguin terus. Sampai akhirnya disimpan di lemari. Bro, di luar cerita itu, ya mungkin semua teman-teman media atau dunia showbiz entertain, apa namanya, baru di channel lo nih, gue cerita. Mungkin ketika ini nanti dirilis juga mungkin akan oh ya gitu. Gue itu dari SMP bisa mungkin kalau melihat secara, kalau ke bahasa melihat kan real ya, bisa menyaksikan selintas dan mempunyai sometimes ya, itu dari SMP, dan itu sering terpakai di beberapa waktu, dan ini syuting, I can reach you. Itu. Nah di belakang situ ada yang tanpa kepala. Ini Lu yang serius, Ferguson. Ini yang genderuwo. Bro. Seleksi. Ini sorry, bau parfumnya enak loh. Coba tanya adiknya deh, ini bau parfumnya enak, seger banget. Ya gue juga nyium bau parfum sih. Seger banget baunya. Kalau ini bau parfumnya almarhum? Iya.